Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuka Verly Hairunisa dari kelas 1B dengan NIM 210 11 050 23. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan konsep aljabar. Yang pertama kita bahas adalah pengertian aljabar sendiri. Jadi, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar yang berarti pertemuan, hubungan, atau perangkuman. Jadi, aljabar adalah cabang matematika yang dapat dijadikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Untuk mempelajari dalam aljabar digunakan simbol yang biasanya berupa huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Selanjutnya kita akan membahas asal-usul aljabar atau sejarah aljabar. Oke, yang pertama, aljabar sebelum abad pertengahan. Pemikiran aljabar mengalami reformasi substansial mengikuti kemajuan oleh para sarjana Islam. Sampai titik ini, peradaban yang mewarisi matematika Babilonia mempraktikkan aljabar dalam metode plural. Yang rumit, Sesiano lebih lanjut menjelaskan, siswa perlu menghafal sejumlah kecil identitas matematika, dan teknik memecahkan masalah terdiri dalam mengubah setiap masalah menjadi bentuk standar menghitung solusinya. Sebagai tambahan, para sarjana dari Yunani kuno dan India melakukan praktik bahasa simbolik untuk belajar tentang teori bilangan. Seorang ahli matematika dan astronomi India, Aryabharata, menulis tentang buku paling awal tentang matematika dan astronomi yang disebut Aryabhatiya oleh para sarjana modern, tetapi buku ini tidak diberi judul oleh Aryabharata sendiri. Dalam notasi aljabar modern, kita menulis selisih dan hasil kali seperti X dikurang Y sama dengan A, yaitu untuk selisih, dan X kali Y sama dengan B untuk hasil kali. Prosedurnya kemudian dituliskan seperti X sama dengan akar 4 kali B ditambah A2 ditambah A per 2, Y sama dengan akar 4 kali B ditambah A kuadrat dikurang A per 2. Ini adalah variasi dari rumus kuadratik. Prosedur serupa muncul selama masa Babilonia dan mewakili keadaan aljabar dan hubungannya dengan astronomi selama lebih dari 3.500 tahun, melintasi banyak peradaban. Asyur pada abad ke-10 sebelum Masehi, Kasdim pada abad ke-7 sebelum Masehi, Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi, Roma pada abad pertama Masehi, dan India pada abad ke-5 Masehi. Meskipun prosedur semacam itu hampir pasti berasal dari geometri, penting untuk dicatat bahwa teks asli dari setiap peradaban tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana prosedur tersebut ditentukan. Dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk menunjukkan bukti kebenarannya. Catatan tertulis yang membahas tentang masalah ini pertama kali muncul pada abad pertengahan. Perkembangan aljabar. Zaman keemasan Islam, periode ini pertengahan abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-13 menunjukkan penyebaran matematika Yunani dan India ke dunia Islam. Pada tahun 820 Masehi, Al-Khawarizmi, seorang anggota fakultas dari House of Islam of Baghdad, menerbitkan Aljabar wal Muqabalah, yaitu buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Dari aljabar, kita memperoleh kata aljabar. Al-Khawarizmi juga mengembangkan metode cepat untuk mengalihkan dan membagikan angka. Dia juga menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak ada angka yang muncul di tempat puluhan, sehingga menciptakan nol. Untuk pertama kalinya sejak kemunculan praktik aljabar, beralih fokus dari penerapan metode prosedural, lebih cara membuktikan dan menurunkan metode tersebut menggunakan geometri dan teknik melakukan operasi ke setiap sisi persamaan.
Menurut Carl B. Boyer, dalam A History of Mathematics, algoritma merasa kita harus menunjukkan secara geometris kebenaran dari masalah yang sama yang telah kita jelaskan dalam angka. Sarjana Muslim abad pertengahan menulis persamaan sebagai kalimat dalam tradisi yang sekarang dikenal sebagai aljabar retorika. Selama 800 tahun berikutnya, aljabar berkembang dalam spektrum bahasa retorika dan simbolik yang dikenal sebagai aljabar sinkron. Warisan pengetahuan Pan-Euresia yang mencakup matematika, astronomi, dan navigasi menemukan jalannya ke Eropa antara abad ke-11 dan ke-13, terutama melalui semenanjung Liberia yang dikenal orang-orang Arab sebagai Andalusia. Poin-poin tertentu penyebaran ke Eropa adalah penaklukan Toledo oleh orang-orang Kristen Spanyol pada 1085, menaklukkan kembali orang-orang Normandia pada 1091 setelah penaklukan Islam pada 965, dan pertempuran tentara salib di Lepan dari 1096 hingga 1303. Selain itu, sejumlah sarjana Kristen seperti Konstantin P. d'African, Adelard of Bath, dan Leonard Fibonacci melakukan perjalanan ke negeri-negeri Muslim untuk belajar sains. Pematangan aljabar. Aljabar simbolis sepenuhnya mewakili jumlah tanpa nilai tetap yang dikenal sebagai variabel. Tidak akan dikenali sampai revolusi ilmiah. René Descartes menggunakan aljabar yang akan kita kenali hari ini dalam publikasi 1637 yang yaitu La Geometrie yang mempelopori praktik persamaan aljabar. Menurut Leonard Moladino dalam Euclid Window, metode geometris Descartes secara penting untuk wawasannya sehingga ia menulis bahwa seluruh fisika saya tidak lagi adalah geometri. Aljabar berpindah dari mitra geometris proseduralnya 800 tahun sebelumnya untuk berkembang menjadi bahasa simbolik telah menjadi matang. Tahap-tahap perkembangan aljabar simbolik. Yang pertama, aljabar retorik atau retorika algebra. Dikembangkan oleh bangsa Babilonia dan masih mendominasi sampai dengan abad ke-16. Yang kedua, aljabar yang dikonstruksi secara geometri. Dikembangkan oleh matematikawan Vedic India dan Yunani kuno. Yang ketiga, Xenopatet algebra. Dikembangkan oleh Diophantus dan dalam 11 kali manuskrip. Yang keempat, aljabar simbolik atau simbolik algebra. Yang titik puncaknya adalah karya Leibniz. Selanjutnya ada kategori-kategori aljabar. Yang pertama, aljabar elementer. Mempelajari sifat-sifat operasi pada bilangan real, direkam dalam simbol sebagai konstanta dan variabel, dan aturan yang membangun ekspresi dan persamaan matematika yang melibatkan simbol-simbol. Yang kedua ada aljabar linear. Bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, matriks, serta transformasi linear. Yang ketiga ada aljabar abstrak. Bidang subjek matematika yang mempelajari struktur aljabar seperti grup ring, medan, modul, ruang vektor, dan aljabar medan. Yang keempat, aljabar universal yang mempelajari seluruh sifat-sifat bersama dari semua struktur aljabar. Selanjutnya yang kita bahas adalah tokoh-tokoh pengembangan aljabar. Yang pertama yaitu Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Dia pertama kali mencetus aljabar dalam bukunya yang dengan judul Alkitab Aljabar wal Al-Muqabalah. Kitab ini merupakan karya yang sangat monumental pada abad ke-9 Masehi. Ia merupakan seorang ahli matematika dari Persia yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah atau yang kita bisa sebut 780 Masehi, tepatnya di Uzbekistan. Hal apa aja sih yang diberikan Al-Khwarizmi? Yang pertama, yaitu aljabar
wal al-muqabalah, yaitu penciptaan pemakaian sekans dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Yang kedua, hisabau, jabar awal, muqabalah, yaitu rangkuman pemecahan dari permasalahan masalah matematika yang sebagian telah dikemukakan bangsa Babilonia kuno dan kebenarannya diakui oleh Al-Khwarizmi. Yang ketiga, sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Selanjutnya yaitu Al-Qalasadi. Dalam mengembangkan matematika, sungguh sangat ternilai. Dia sang matematikus muslim di abad ke-15. Kalau tanpa dia, boleh jadi dunia ini tidak mengenal simbol-simbol ilmu hitung. Sejarah mencatat, Al-Qalasadi merupakan seorang matematikus muslim yang berjasa memperkenalkan simbol-simbol aljabar. Simbol-simbol tersebut pertama kali dikembangkan pada abad ke-14 oleh Ibnu Albana, kemudian pada abad ke-15 dikembangkan oleh Al-Qalasadi. Al-Qalasadi memperkenalkan simbol-simbol matematika dengan menggunakan karakter dari alfabet Arab. Selanjutnya yang kita bahas adalah Nikolai Inafovich Labaskay, yaitu matematikawan Rusia yang dikenal sebagai orang yang mengembangkan geometri non-Euclides yang diumumkannya pada 23 Februari 1826 serta metode hampiran akar persamaan aljabar yang dikenal dengan nama metode Dandelin-Greff. Selanjutnya yaitu Saraf al-Din al-Tusi. Saraf al-Din al-Muzaffar Ibnu Muhammad bin al-Muzaffar al-Tusi adalah matematikawan dan astronom Islam dari Persia. Syarif al-Din mengajarkan berbagai topik matematika, astronomi, dan yang terkait lainnya, seperti bilangan, tabel astronomi, dan astrologi. Al-Tusi menulis beberapa makalah tentang aljabar. Dia memberikan metode yang kemudian dinamakan sebagai metode Rukni-Horner untuk menghampiri akar persamaan kubik. Meskipun sebelumnya metode ini telah digunakan oleh para matematikawan Arab untuk menemukan hampiran akar ke n dari sebuah bilangan bulat. Al-Tusi adalah orang yang pertama kali menerapkan metode ini untuk memecahkan persamaan umum jenis ini. Dan dalam Al-Mudalat, Al-Tusi menemukan solusi aljabar dan numerik dari persamaan kubik dan yang pertama kali menemukan turunan polinomial kubik. Hasil yang penting yaitu hasil yang sangat penting dalam kalkulus diferensial. Selanjutnya ada Omar Khayyam, yaitu ilmuwan yang berasal dari Persia yang membangun aljabar geometri dan menemukan bentuk umum geometri dari persamaan kubik. Lalu selanjutnya ada Kawasaki, yaitu ilmuwan yang berasal dari Jepang abad ke-17, yaitu ia mengembangkan tentang determinan. Selanjutnya yang terakhir Robert Ricorder, yaitu seorang yang memperkenalkan tanda sama dengan yang terdapat dalam bukunya yang berjudul The Western of White pada tahun 1557. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu aljabar dan matematika adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai materi pokok dalam matematika, aljabar memiliki peran yang penting karena aljabar merupakan dasar atau landasan dalam mempelajari matematika, terutama dalam pemecahan masalah dan pembuktian teorema-teorema matematika. Namun sayangnya, dalam pengembangan aljabar, tidak banyak pendidik yang mengetahui sejarah berkembangnya aljabar, sehingga pembelajaran matematika cenderung monoton dengan satu metode, dan hal itu menyebabkan terhambatnya perkembangan peserta didik dalam berpikir aljabar. Materi yang saya ambil berasal dari yang pertama https://matematika@choi.wordpress.com/sejarah aljabar. Yang kedua dari https
Titik 2 slice journal.uinsgd.ac.id. Yang ketiga dari https titik 2 slice www.akademia.edu. Dan yang terakhir dari https titik 2 slice slideplayer.info slide. Baik, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.